Segalanya berubah, pasti itu. Kalau kamu memimpikan, menghayalkan yang kemarin dan hari ini tetap, pasti enggak. Geser dikit-dikit pasti ada lah. Enggak mungkin sama persis. Semangatmu ngaji minggu lalu dengan sekarang sama-sama pengen ngaji, pasti ada beda. Intensitasnya, ekstensitasnya. Jadi pantare, semuanya berubah, semuanya mengalir. The only thing that is constant is change. Satu-satunya yang tidak berubah apa? Perubahan. Ya, semuanya berubah. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Jadi perubahan itu pasti. Berarti apa? Kesamaan itu tidak mungkin. Segalanya berubah. Jadi kalau kamu sedang marah atau kegeran sama orang, jangan pakai kalimat, kamu sekarang kok berubah ya? Ya, karena dia bisa jawab pakai Heraklitos. Ya, loh, segalanya berubah. Satu-satunya yang pasti hanya perubahan. Nah, Pak Presiden kok nggak kayak dulu lagi? Loh, segalanya memang berubah. Kamu protes apa saja, jawabannya gampang kalau pakai Heraklitos. Ya memang segala sesuatu berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Jadi ini sebenarnya seperti sederhana, tapi enak untuk biar kamu tidak gampang galau, tidak gampang terkejut, tidak gampang kecewa. Kekecewaan kita kan kebanyakan berhubungan dengan perubahan-perubahan. Tadinya kamu ingin apa, yang terjadi apa? Kamu mengharapkan apa, berubah sekarang jadi apa? Nah, diingat-ingat rumusnya pantare. Semuanya mengalir, semuanya berubah. Karena alam semesta ini kan berjalan secara ruang dan waktu, pasti dinamis. Bahkan, it is in changing that we find purpose. Dalam perubahan itulah kita menemukan tujuan. Nah, kalau nggak berubah, kita nggak berkembang. Kalau nggak berubah, kita nggak maju-maju. Harus mau berubah. Jadi, perubahan itu antara lain dalam rangka mencapai tujuan. Kita punya cita-cita. Cita-cita itu kan berarti sekarang belum punya kita. Nah, kita ingin berubah jadi punya. Yang kita inginkan terpenuhi. Jadi dalam perubahan kita menemukan tujuan. Kalau tidak ada perubahan, ya tidak ada kemajuan. Tapi kan perubahan bisa juga kemunduran. Ya bisa, dua-duanya bisa. Tapi kemajuan juga tergantung dengan perubahan. Kalau kamu maunya kemapanan, status quo, ya mungkin bagus menurutmu, tapi kamu tidak berkembang. Hidup yang baik itu kan yang selalu berkembang, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu katanya Heraklitos, it is in changing that we find purpose. Dalam perubahan kita temukan tujuan. Nah, ini kalimat yang paling terkenal. No man ever step in the same river twice. So it is not the same river and he is not the same man. Tidak seorang pun bisa melangkah di sungai yang sama dua kali. Karena begitu langkahnya diulang, sungai itu bukan lagi sungai yang sama, dan dia juga bukan lagi orang yang sama. Misalnya kamu melangkah di atas sungai, ketika kamu tak ulang melangkah lagi, di yang kedua ini sudah bukan sungai yang tadi, dan kamu juga bukan kamu yang tadi. Sungainya kan sudah berubah, wong airnya mengalir. Kamu kan juga sudah berubah. Yang pertama tadi mungkin semangat coba-coba, yang kedua sekarang semangatnya semangat mengulang. Lu wis beda. Jadi tidak ada yang sama dua kali. Kalau kamu masuk kelas misalnya, kok ketemu dosen itu lagi, enggak, jangan khawatir. Ya, itu bukan dosen yang kemarin, dan kamu juga bukan kamu yang kemarin. Jadi tenang aja. Jadi sungai yang kamu lewati selalu baru. Jadi kalau kamu bosan sama pacarmu, tidak pakai dalil ini. Jangan khawatir. Setiap hari kamu sebenarnya pacarmu itu orang yang baru, dan kamu juga orang yang baru. Jadi tidak harus bosan. Kita berubah terus kok. Ya, jadi hakikat hidup itu kuncinya di perubahan. Kamu mungkin ketemu saya yang baru setiap hari, mungkin setiap minggu, mungkin nggak bisa dilihat detail ya, tapi pasti berubah. Kalau tidak percaya, kamu dengarkanlah rekaman-rekaman ngaji seri 1, 2, 3 dengan sekarang. Itu jaraknya beda jauh sudah. Mungkin di awal-awal
Saya agak grogi ngomongnya rada formal kayak hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ono ngono nih. Takmir masjid yang saya cintai mungkin ada gitunya. Saiki wis kesuwen langsung aja. Ya basa-basinya dilewati. Ayo mulai ngaji yuk kan gitu aja. Nah, berarti apa? Berubah. Jadi setiap orang mengalami perubahan. Segala sesuatu berubah. Itu ilustrasi dari Heraclitus. Cool thing become warm. The warm grows cool. The moist dries. The parched become moist. Yang dingin jadi hangat. Yang hangat jadi dingin. Yang basah jadi kering. Yang kering jadi basah. Itulah hidup. Teh ini tadi panas. Sekarang dingin. Seandainya ini es teh, tadi pastinya dingin. Tapi karena tidak diminum lama-lama esnya mencair. Terus yang semula dingin lama-lama jadi hangat. Jadi yang panas jadi dingin, yang dingin jadi hangat. Yang basah jadi kering, yang kering jadi basah. Itulah hakikatnya hidup. Nanti ini dilanjutkan ke konsepnya tentang oposisi atau kontradiksi. Jadi inilah rumusnya orang hidup. Jadi hidup ini berubah. Maka nanti kalau dilanjutkan berarti apa? Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima perubahan. Apalagi orang yang bisa menyadari dan mengontrol perubahannya. Sebenarnya kamu biarkan saja ya hidupmu itu berubah. Tapi akan membahagiakan kalau kamu bisa mengontrol perubahan itu dan kamu bisa menerima hasilnya. Orang itu biasanya hidupnya susah ketika tidak bisa menerima perubahan. Padahal perubahan itu kalau pakai bahasanya Heraclitus berarti dia termasuk sunnatullah. Oke, kita lanjutkan. Konsep perubahan sudah. Sekarang yang kedua, konsep tentang logos. Lupa, kalau semuanya berubah, bagaimana alam ini bisa tertib, tertata, rapi? Katanya Heraclitus, alam ini bisa berjalan rapi, harmonis, tertib karena ada logosnya. Jadi logos itu kadang diartikan akal, kadang diartikan pola, kadang diartikan di situ disebut pattern, disebut hukum yang menguasai segalanya, menggerakkan segalanya, dan seterusnya. Jadi logos itu kalau Heraclitus penjelasannya agak susah. Dia tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan. Dia adalah pikirannya alam semesta. Nanti gagasannya tentang logos ini yang membuat dia disebut the obscure, orang yang tidak jelas, orang yang gelap.